Oke, di web satu ini saya ingin jelasin tentang tugas satu yang ada di aktivitas belajar tiga, yang wajib kalian upload semuanya sebelum bisa masuk ke tugas dua dan tugas tiga nantinya. Sebenarnya kalau dilihat, nanti kalian bisa juga melakukan upload tugas dua dan tugas tiga tanpa eh, upload tugas satu. Cuman nanti waktu di akhir ada penilaian yang memang mewajibkan tugas satu itu harus terisi terlebih dahulu. Karena nanti waktu di akhir, di penilaian terakhirnya, waktu di kelulusannya, itu tugas satu jadi poin utama juga. Di tugas satu ini, eh kalian cuma diminta untuk membuat artikel karir, yang cuma nuliskan judulnya, kemudian apa lagi yang kemarin diminta. Kalau memang sudah pernah dipublikasikan juga nggak apa-apa. Jadi ini bisa juga termasuk dari apa ya, jurnal penelitian ataupun eh, kalau kalian pernah ikut PKL atau kerja praktek dan sudah pernah dipublikasikan juga nggak apa-apa. Itu juga tinggal nanti ditambahkan di tulisan pengumpulan judulnya, ada nama proceeding atau nama jurnalnya, kemudian alamat URL-nya dan seterusnya. Tentang tugas satu itu sendiri, itu saya sekalian buka di itunya ya, di learning. Tugas satu. Jadi nanti ada eh, kerangka dari penulisan artikel yang mau dibuat. Jadi tadi ada judulnya, kemudian ada kerangkanya dikit. Nantinya juga dilanjutkan yang satu tema nanti ke tugas dua, tugas tiga, dan nanti di akhir ada finalnya. Terus sesuai dengan yang ada di aktivitas belajar dua, diminta untuk mengerjakan tugas satu, membuat judul satu aja, penulisan artikel ilmiah, kemudian mencari, membaca, merangkum, dan mencatat minimal ada 10 referensi yang terbit dalam 5 tahun terakhir, yang 5 di antaranya dari 10 itu jurnal, dan selebihnya bisa buku. Jadi dari rencana judul yang mau dibuat tadi, misalkan kalian mau buat rancangan apa, nah ada beberapa referensi yang harus dicantumkan, 10 referensi, yang ke 10-nya itu harus dalam 5 tahun terakhir. Artinya kalau dia 2025 berarti minimal tahun terakhir itu adalah 2002, tahun 2020 ya. 2020 itu untuk jurnal, untuk buku juga. Tapi biasanya kalau buku itu dapat dispensasi waktu, bolehlah kalau misalkan di tahun-tahun 2018 atau 2019 untuk buku. Kalau untuk jurnal harus yang 5 tahun terakhir. Itu juga jadi penilaian. Kemudian kalau sudah dibuat kerangka tulisannya berdasarkan judul dan referensi yang tadi, jadi kerangkanya itu bisa dalam bentuk eh, apa namanya,
abstrak, kemudian nanti disusun kira-kira nanti bab satu, bab dua, bab tiga. Kayak penulisan biasa nanti itu kerangkanya juga ada di ininya, ada di cara penulisan. Dan di aktivitas belajar dua itu ada contoh artikel kalau nggak salah. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan. Jadi contoh artikelnya juga bisa kalian lihat. Itu kalau artikel, contoh artikel itu kalau sudah jadi ya. Kalau yang dicontohkan itu kayaknya temanya bukan tentang sistem informasi. Gitu. Kalau ada yang mau tanyakan tentang tugas satu, silakan. Saya Pak, saya. Oke, Ini kan tugas satu ini kita merangkum ya Pak ini Pak. gimana? Jadi untuk tugas satu ini kan intinya kan merangkum berarti ya Pak. Satu Sebenarnya tidak merangkum aja sih. Jadi kita membuat laporan artikel, laporan. uh-uh. Oh jadi cuma kayak Kayak jurnal. kita cari jurnal-jurnal terus kita rangkum untuk jadi satu gitu ya Pak. Enggak, kayak Enggak. bikin skripsi. Oh iya 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 iya. Ya terima kasih Pak. Hmm. Ada lagi? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, untuk terkait judulnya itu dipilihin atau milih sendiri, Pak? Kalau judulnya bisa pilih sendiri karena kan bisa kalian sesuaikan. Rata-rata sih kalau dari pengalaman saya jadi pembimbing karir itu mereka ngambilnya dari tempat kerja. Jadi misalkan ada yang kerja di kantor A, mereka posisinya di bagian eh, apa ya, keuangan, jadi penggajian. Nah, jadi itu kalian mungkin bisa lihat di contoh-contoh di Google Scholar dengan tema yang tadi misalkan sistem keuangan atau penggajian nanti keluarlah beberapa judul, tambahin aja di belakangnya untuk dari prodi sistem informasi. Jadi biasanya keluarnya itu rancangan sistem informasi penggajian di kantor A dengan berbasis apa. Metodenya nanti dijelasin, ada juga harus lihat ada metodenya nanti. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Begitu. Heeh. Mau Ada nanya lagi? Pak, Oke. berarti untuk eh, ini tuh tugas satu judulnya nggak nunggu di upload dulu ya Pak? Kita langsung bikin aja langsung Pak. Ya, Oke baik Pak. Terus di tugas satu ini kan saya baca rangkuman minimal 5 jurnal bereputasi dan minimal 5 buku terbitan 10 tahun ya, terakhir Pak. iya itu kan untuk buku. Iya buku 10 tahun terakhir berarti ya Pak? Ya, itu eh, lebih bagusnya sih sekitar 7 atau 5 tahun ya. Jadi kalau misalnya hanya kalau buku kan agak susah cari yang terbaru. Jadi kalau Iya misalkan Pak. ada 10 tahun juga nggak apa-apa. Tapi kalau Oke untuk Pak. jurnal 5 tahun dia. Baik Pak. Berarti untuk jurnal sama buku Gimana putus-putus? itu sesuai dengan judul yang kita ajukan itu ya Pak, yang berkaitan gitu ya Pak. Iya, betul. Ya. Sesuai dengan Halo itu. Pak. Iya, benar-benar berkaitan dengan itu. Oke, baik Pak. Ada lagi? Saya tanya Pak, saya Iya, Pak. oke oke. Ini kan saya kan rencananya kan mau bikin website toko percetakan dengan WordPress. Ini kan ingin Percetakan saya dan WordPress. berikan CMS ingin ya, saya berikan untuk apa? CMS Apa? berarti ya.
Iya, ini Ya, kan namanya saya mau jadikan buat karir, Pak. Ini untuk judul seperti ini sudah cocok apa belum, Pak? Ini perancangan website toko percetakan dengan WordPress. eh sebenarnya pakai metodenya dulu aja dan di Oh, ini ya, waterfall gitu ya, Pak. iya metodenya itu banyak, ada banyak banget sih metode itu. Metode karir. Iya, metode untuk pengembangan sistem ada Iya, itu kan berarti ya, waterfall, ada prototype, udah agil. ya agile itu ada banyak banget. Yang terbaru-baru juga banyak, ada VAP. Nanti dia sesuaikan aja, nanti ambil salah satu yang bisa dipakai, kemudian dimasukkan di itu. Karena dia biasanya harus ada metode pengembangan sistem. Untuk judul ada metodenya berarti ya, Pak. Berarti. Ya, kalau Oh, misalkan masalah temanya boleh dengan itu tadi, cuman kalimat boleh. judulnya bisa dilihat lagi, mungkin bisa baca-baca referensi judul yang ada di Google Scholar, diketik Oh aja iya, nanti. Misalkan apa tadi tentang eh, tentang website toko percetakan, Pak. ya pembuatan Website website dengan toko WordPress, ketik aja di situ. Nanti muncul oh ada iya. beberapa judul yang bagus yang bisa kamu adopsi. Nanti disesuaikan dengan nama tempat kita dan kalau biasanya munculnya tuh ada metodenya juga. Nanti bisa dibaca. Nah, sekalian di-download jadi referensi. Nah, itu kan jadi sudah dapat. Dilihat nanti tahun tahun terbitnya si itu tadi. Kira-kira bisa nggak dia jadi ini begitu. Ya, terima kasih ya, Pak. Ini untuk temanya Oke, saya yang ini. ada lagi. Yang Pak, Oh, Pak kalau untuk judulnya kita nggak ini dulu nggak ke Bapak apa namanya? Kita tanyain dulu nggak ke Bapak. Misalnya saya ada judulnya begini Pak. Bagaimana minta feedback Bapak dulu atau gimana Pak? kalau mau langsung ke itu bisa juga nanti kan di kolom tugas itu kan, jadi tugas satu itu nggak ada penilaian, Mm-mm. cuman dia bisa lanjut atau tidak. eh di situ nanti kita bisa, saya bisa ngasih masukan, ngerevisi beberapa kali, kemudian nanti tinggal eh, apa namanya, direvisi sesuai dengan masukan. Oh Tapi kalau gitu. mau nanya langsung lewat eh, grup itu juga boleh lah. Nanti tinggal dikirim aja PDF-nya. Nanti tinggal kita ini Oke baik Pak. uh-uh, Makasih. diskusikan lagi. Ya silakan, Nelson ya. Yang resen, Nelson. Ada di kolom chat Pak ada pertanyaan. Tapi dia ini, Oh eh resen ya. iya resen. Oh, cuma lewat chat aja jadi nggak bisa ini ya. Iya. Oke deh. Em, kalau ada jurnal kemudian sudah pernah dipublikasikan, itu boleh asal kita jadi penulis satu. Tapi kalau jadi co-author itu berarti kita bukan eh, penulis utama. Jadi takutnya nanti eh apa ya, dilarang dari sononya bahwa itu bukan tulisan kita, maka kita nggak bisa buat laporannya. Jadi ada kayak terindikasi plagiat lah. Karena kita ngakuin itu sebagai nama kita kan, ininya.
karena harus diupload berdasarkan nama kita tadi. Begitu. Jadi, tapi kalau misalkan dari jurnal yang sudah pernah dibuat tadi, dibuat lagi dengan judul berbeda atas izin penulis asli, itu bisa juga. Jadi untuk pelaporan di karya ilmiahnya boleh juga. Kalau selama perkuliahan untuk penerbitan jurnal tetap penulis adalah dosen. Dosennya ya maksudnya. Iya makanya. Jadi kalau untuk penulis satunya dosennya, kemudian kita sebagai eh, penulis kedua, ketiga dan seterusnya itu sepertinya harus izin dulu deh sama si penulis satu. Karena kita mau pakai itu dan kemungkinan nanti kan itu akan dipublikasikan di eh, roomnya UT. Nah, jadi kalau misalkan nanti ketika diupload UT itu ke internet ada judul dengan namanya beda, di luaran itu juga ada judul dengan nama dosennya nanti kena plagiat yang kedua yang paling terakhir ngupload. Jadi itu akan nanti kena masalah. Tapi kalau misalkan jurnalnya tadi mau diupload ulang dengan judul yang berbeda, sedikit temanya mungkin dibedakan, itu atas izin penulis satu bisa begitu. Jadi nanti berarti ngupload ulang yang baru. Jadi isinya tidak sama persis dengan yang eh, sebelumnya. Karena itu akan nanti masuk ke apa namanya cek plagiarisme. Di ininya ada waktu di tugas keempat atau ketiga ya. Ada cek plagiarisme online itu dan itu harus minimal 20%. Jadi kalau lebih dari situ kan eh, biasanya cek plagiarisme itu dari Turnitin dia akan ngecek dulu nih ada nggak kalimatnya atau yang sama persis dengan yang sudah pernah dipublikasikan. Kalau ada lebih dari 20% maka pasti akan ditolak gitu. Begitu kira-kira. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi saya coba untuk membacakan eh, karil yang sudah pernah dibuat oleh semester yang sebelumnya. Judulnya adalah Pengembangan aplikasi alat bantu SAR untuk pendataan pengungsi berbasis face recognition. Jadi itu di abstraknya dia tulis Indonesia sering menghadapi berbagai macam bencana yang menyebabkan pengungsian massal dan tantangan besar dalam hal pendataan pengungsi. Jadi dia ini kerjanya di BNPB apa bad, Badan Penanggulangan Bencana itu loh. Di apa ya? Ya itulah pokoknya. Jadi SAR. Nah, jadi dia sekalian untuk bikin suatu aplikasi dan belum dipublikasikan
karena itu tempat kerjanya, jadi sekalian dia bikin aplikasi alat bantu untuk mendata pengungsi. Jadi mungkin aplikasinya nanti, karena di artikel ini dia tidak menampilkan aplikasinya secara keseluruhan, cuman ada beberapa potongan coding sama tampilan halaman aplikasi. Jadi intinya si aplikasi itu akan dipakai, kemudian di scan foto atau dijepretkan ke fungsi-fungsi tadi, kemudian nanti itu akan ngedata dan akan dicocokkan ke database, bahwa asalnya dari mana, kemudian namanya siapa, nanti baru langsung disimpan datanya, bahwa itu ditemukan di tempat pengungsian yang baru. Jadi dia akan langsung ngecek, keluarganya tinggal ngecek ke database tim SAR tadi. Intinya seperti itu. Jadi di dalam artikel yang harus kalian buat itu nanti ada judul, ada abstrak, sama persis kayak artikel ilmiah yang ada di apa namanya internet. Ada pendahuluan, ada metode penelitiannya, ada hasil dan pembahasan. Jelas nanti nanti ada beberapa poin lagi, ada pengumpulan datanya bagaimana, kemudian rancangannya seperti apa. Jadi ada apa namanya rancangan bentuk biasa, tampilan-tampilannya, terus ada pengujian fiturnya menggunakan metode apa, terus pengujian hasil aplikasi, ada beberapa ininya ya, jadi hasil survei dan lain-lain. Kemudian terakhir ada kesimpulan dan saran, baru nanti beberapa daftar pustaka gitu. Sambil nunggu I- yang mau ditanyakan, Izin Pendra, ya. untuk tugas satu, maaf boleh diulang nggak Pak? Jadi kita ngerjain apa itu di tugas satunya? Makasih Di Pak. tugas satu. Hmm. Di tugas satu itu sesuai yang ada di aktivitas belajar 2, di bagian bawah ada contoh artikel. Jadi eh, kalian nanti diminta untuk merumuskan permasalahan, kemudian membuat judul tulisan artikel ilmiah, kemudian ada beberapa referensi apa yang mau ditulis tadi, kemudian dibuat kerangka dan abstraknya. Kemudian itu tadi diupload nanti. Nah, kerangkanya, apa, referensinya tadi ada 10 referensi yang kesemuanya itu terdiri dari 5 buku sama 5 jurnal. Kalau 5 jurnalnya minimal 5 tahun terakhir, berarti tahun 2020. Kalau untuk yang buku minimal 2002, 2000 berapa ya? 2015 lah berarti. Jadi lebih bagus lagi sih 2018, 2019 untuk buku sampai ke sekarang ya. Kalau ada buku yang terbaru juga. Karena kalau nyari buku itu agak sulit emang. Yang sekarang buku bagus. Saya Begitu. bertanya Pak, Mm-mm. ini berarti tugas satu kita bikin kayak contoh yang ada di apa di aktivitas belajar 2 ya Pak, yang seperti Mm-mm. contoh di bawah itu berarti ya Pak. Iya betul. Jadi nanti saya pakai kerangkanya pakai ini aja ya Pak, kan ada abstrak pendahuluan terus ada lain-lain ini. Berarti nanti kerangkanya sama kayak ini aja ya Pak. Iya. Ya, oh, iya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya.
Yang masih bingung, yang masih punya pertanyaan, silakan. Jadi kalau sudah punya judul, langsung dibuat, kemudian nanti langsung diupload aja ke aktivitas belajar 3 kolom itu, tugas 1. eh Kalau mau didiskusikan lagi, nanti tinggal apa namanya, tanyakan di grup WA. Kalau memang masih ada yang mau ditanyakan sebelum ngupload ya. Kemudian karena tugas itu kayaknya juga memang ada batas waktu, jadi jangan sampai kelewat. Dan untuk nanti sudah masuk ke tugas 2-nya, bisa juga tetap ngupload di tugas 1, cuman pas di akhir itu harus ada, karena batas waktu terakhir juga di tugas 1-nya sudah ada dulu nanti di tugas 4 kalau nggak salah. Tapi kita nggak usah nungguin itu, jadi usahakan tugas 1 semua sudah terupload. Jangan sampai nanti gara-gara oh masih bisa sampai tugas 4 ngupload tugas 1-nya, jadi nggak usah lah ngupload tugas 1. Nggak, sebaiknya ngupload tugas 1, nanti tinggal aman baru masuk ke tugas 2. Baru nanti next tugas 3 tinggal penyempurnaan tugas 4, cek plagiarisme, selesai. Begitu. Gimana? Apakah Halo masih Pak, ada? Ya, ya. ya izin ya Pak ya, saya Oke, bertanya. oke. Pak, kalau dari panduannya itu tertulis untuk tugas satunya itu kita hanya perlu sampai dengan pembuatan kerangka. Iya, hanya Sedangkan kan kerangka. yang di aktivitas belajar 2 itu contohnya sudah jurnal yang full. Mm-mm. Apakah ada rujukan Pak bagaimana output untuk kerangka tuh sampai seperti apa Pak bentukannya? Bentuk kerangkanya ya. Iya, Eh, sebagai contoh. Bentar, saya cari yang punya yang lama ya. Kalau masih ada. Mm-mm. Ya, mungkin izin sambil ini ya, Kak ya, Mm-mm. sambil dicari. Boleh. Ini saya agak bingung, Pak, untuk yang mata kuliah praktik ini sebelumnya kan itu ada banyak ya, Pak ya, pertemuan 1 sampai 8 kalau nggak salah, dan sekarang jadi kan hanya 3 aktivitas belajar. Sedangkan tugasnya kalau di aktivitas belajar 1 itu ada 4. Nah, tugas satunya ini ada di aktivitas belajar 3. Berarti itu nanti aktivitas belajar lainnya nanti akan baru terbuka setelah Iya, tanggalnya atau bagaimana ya Pak? setelah tanggalnya. Ketika Oh, oke. lewat dari, jadi ada ini dari tanggal berapa kita masuk ya? Itu kan sekitar 2 minggu. Nanti kebuka sampai ke tugas 3, aktivitas belajar 3. Nanti berikutnya mulai Senin kayaknya. Itu nanti aktivitas belajar 4 mulai kebuka Oh, sampai oke, ke oke. berapa ya ada jadi kalau untuk yang berpraktek ini Karil ada 14 aktivitas belajar, waktunya sama dengan kalau yang di kalian ngikutin yang satu lagi untuk yang teori biasa itu ada 8 sesi ya. Nah kalau yang ini ada 14 aktivitas belajar kalau Ya, untuk ya. Karil. Oke, Pak. Berarti bedanya dengan sebelumnya hanya baru Hmm, dibuka setelah iya, tanggal tertentu ya. Kalau dulu iya, kan terbuka semua ya, Pak. iya betul, karena ini sepertinya sistem e-learning UT yang baru nutup yang Ya, lain-lain, jadi nanti nunggu tanggal mainnya baru dia bisa kebuka semua. oke, baik. Sudah jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ditunggu ya, Pak ya, Oke, kalau ada rujukan yang bisa kita oke, gunakan.
Mungkin Ya, dibantu dimasukkan di di grup. grup, Oke. boleh juga sih, Pak. Ya, rata-rata yang kesimpan ini di tugas 4 semua. Yang terakhir, jadi yang kayak judul misalkan perancangan jaringan internet dengan menggunakan router mikrotik pada SD Negeri 2 patokan untuk peningkatan proses pembelajaran. Nah, yang model-model kayak gitu itu bisa tuh. Terus kalau kerangkanya ya paling yang model itu tadi sih. Mana ya? Hmm. Sambil nunggu kalau ada yang mau ditanyakan silakan saya cari sambil nyari. Kayaknya nggak ketemu deh di itu saya mungkin nanti saya coba cari lagi baru nanti diupload di WA. Gimana? Tidak ada yang mau tanyakan lagi? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, sepertinya kita akhiri web satunya. Semoga bisa segera mengupload tugas satunya dan membuat juga. Jangan lupa nanti dilihat lagi. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Hendra. warahmatullahi wabarakatuh.